wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya menyampaikan video tentang naik delman di kawasan Candi Borobudur. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar bisa mengikuti video-video berikutnya. Para sahabat, saya mengawali perjalanan dari Mungkid, Kabupaten Magelang menuju Candi Borobudur lewat Jalan Mayor Kusen yang berjarak kurang lebih 11 km dan dapat ditempuh selama kurang lebih 18 menit. Jalan menuju Candi Borobudur terlihat sangat rapi, bersih, dan asri. Kondisi jalan dan lingkungan yang asri ini sejalan dengan penetapan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas. Kita ketahui bahwa Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Sehingga tak heran jika selalu menjadi magnet penarik jutaan wisatawan yang datang ke tempat ini. Karena itulah maka kawasan ini dijadikan kawasan destinasi super prioritas untuk mendatangkan manfaat pada wilayah sekitarnya. Tentu sudah tidak asing lagi dengan salah satu keajaiban dunia yang berada di Indonesia ini. Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah ini telah menjadi objek wisata tunggal Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda, tercatat jumlah pengunjung di tahun 2019 mencapai 4,39 juta orang. Luar biasa. Sambil menikmati suasana perjalanan menuju Candi Borobudur, saya akan mencoba untuk membahas tentang sejarah berdirinya candi ini. Candi Borobudur didirikan pada masa Kerajaan Mataram kuno yang berkuasa pada saat itu, yaitu dinasti Sailendra antara tahun 780 sampai 840 Masehi. Candi ini merupakan candi yang punya koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah. Tempat ini berisi petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha. Ditemukan oleh pasukan Inggris pada tahun 1814 di bawah pimpinan Sir Thomas Stamford Raffles yang kala itu menjadi gubernur jenderal di Jawa. Pada saat Raffles berkunjung ke Semarang, dia mendapat laporan temuan batu-batu berukir di bukit sekitar desa Bongsgoro, Presidenan Magelang. Bukit tersebut diyakini sisa-sisa bangunan candi yang disebut Borobudur.
akhirnya melakukan penelitian pada tahun 1814. Pembersihan besar-besaran dilakukan dengan mengerahkan tenaga kerja kurang lebih 200 orang. Pekerjaan pembersihan dilakukan selama beberapa tahun, mulai dari tahun 1817, 1825, dan area candi berhasil dibersihkan seluruhnya pada tahun 1835. Candi telah dilakukan beberapa kali. Restorasi pertama dilakukan oleh Van Orb dari tahun 1907 sampai tahun 1911. Restorasi besar-besaran kedua dilakukan pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan UNESCO, berlangsung dari tahun 1973 sampai tahun 1983. Restorasi ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan bangunan yang sangat bersejarah, bukan hanya untuk kepentingan Indonesia, tetapi juga dunia, karena Candi Borobudur merupakan warisan keajaiban dunia. Borobudur diketahui sebagai mahakarya arsitektur Buddha dan menjadi candi Buddha terbesar di dunia yang setiap bangunannya memiliki karakteristik dan makna tersendiri. Karena berbagai alasan itulah, Candi Borobudur ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991. Diperkirakan pembangunan candi berbentuk stupa ini dilakukan oleh para penganut Buddha Mahayana secara bertahap. Melihat besarnya ukuran dan keunikan arsitekturnya, pembuatan Candi Borobudur memakan waktu puluhan bahkan 100 tahun lebih dan selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 820 sampai tahun 840 Masehi. Beberapa sejarawan menyebut bahwa pembangunan Candi Borobudur dimulai oleh dinasti Sanjaya, tetapi baru dapat diselesaikan oleh dinasti Sailendra yang periode kepemimpinannya menjadi keemasan Mataram kuno. Pada saat itu, agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang pesat di Pulau Jawa. Candi Borobudur diyakini dimulai dengan meratakan tanah dan memadatkannya menggunakan batu untuk membentuk struktur piramida. Setelah itu, dibangun undakan persegi dan melingkar. Kemudian dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan seperti penambahan pagar, tangga, dan sebagainya. Bangunan candi ini dibangun menggunakan batu yang dipotong dan disusun sedemikian rupa tanpa menggunakan mortar atau elemen untuk merekatkan batu. Diperkirakan lebih dari 1,6 juta balok batu andesit digunakan untuk membangun candi ini. Luar biasa para sahabat. Borobudur secara keseluruhan terdiri dari stupa. Stupa adalah salah satu bangunan tanda peringatan agama Buddha. Dalam bahasa Sanskerta, stupa berarti gundukan atau timbunan tanah. Candi ini berada di daerah dataran Kedu yang dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah timur,
Gunung Sindoro dan Sumbing di sebelah utara, dan Pegunungan Menoreh di sebelah selatan. Sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi Candi Borobudur. Namun kelihatannya ada proyek pembangunan di depan pintu masuk candi ini. Saat ini Kementerian PUPR sedang membangun konkors berupa plaza dan areal terbuka di depan main gate dan pintu 1. Sehingga pengunjung yang biasanya masuk melalui pintu masuk 1 saat ini diarahkan untuk masuk melalui pintu 3. Sudah berada di areal masuk kawasan wisata Candi Borobudur. Kami sudah mendapat informasi bahwa pengunjung hanya bisa menikmati sampai di pelataran candi. Namun meski kita tidak bisa berkunjung sampai di atas, kami yakin bahwa kemegahannya tetap bisa kita nikmati di pelataran Candi Borobudur. Dilakukan kepada seluruh pengunjung atau wisatawan yang datang. Seluruh pengunjung harus melewati screening suhu, scan QR, aplikasi Peduli Lindungi, atau memiliki sertifikat vaksin jika ingin memasuki kawasan wisata candi ini. Untuk memasuki kawasan candi ini, kita harus memiliki tiket masuk terlebih dahulu. Harga tiketnya adalah untuk wisatawan lokal dewasa Rp50.000 dan anak-anak Rp25.000. Sedangkan untuk wisatawan asing tarifnya dewasa Rp350.000 dan anak-anak Rp250.000. Wisata Candi Borobudur, kita akan disuguhi taman yang luas, indah, dan bersih. Bagi para penggemar fotografi, Borobudur menawarkan banyak sudut menarik dan indah. Borobudur memiliki pelataran hijau yang luas dan kita bisa menjelajahinya dengan jalan kaki, bersepeda, naik lori berangkai, atau naik delman. Mengingat area Taman Wisata Borobudur ini sangat luas, kami memutuskan untuk mengelilinginya dengan menaiki delman atau dokar. Dan sambil menikmati keindahan taman selama menaiki delman, saya akan mencoba membahas tentang gambaran arsitektural mahakarya ini. Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan agama Buddha. Struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Jika dilihat dari luar hingga ke dalam, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu alam dunia yang terbagi menjadi 3 zona di bagian luar dan alam nirwana di bagian pusat. Jadi, para sahabat, Candi Borobudur ini melambangkan alam semesta. Dalam agama Buddha, semesta dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu Kamadhatu atau dunia keinginan, Rupadhatu atau dunia berbentuk, dan Arupadhatu atau dunia tak berbentuk.
satu, Kamadhatu. Kamadhatu melambangkan alam dunia yang terlihat dan sedang dialami oleh manusia sekarang. Kamadhatu terdiri dari 160 relief yang menjelaskan Karma Vibhanga Sutra, yaitu hukum sebab akibat. Menggambarkan sifat dan nafsu manusia seperti merampok, membunuh, memperkosa, penyiksaan, dan fitnah. Zona 2, Rupadhatu. Rupadhatu melambangkan alam peralihan di mana manusia telah dibebaskan dari urusan dunia. Rupadhatu terdiri dari galeri ukiran relief batu dan patung Buddha. Secara keseluruhan ada 328 patung Buddha yang juga memiliki hiasan relief pada ukirannya. Menurut manuskrip Sanskerta, pada bagian ini terdiri dari 1.300 relief membentang sejauh 2,5 km dengan 1.212 panel. Zona 3, Arupadhatu. Arupadhatu melambangkan alam tertinggi atau rumah Tuhan. 3 serambi berbentuk lingkaran mengarah ke kubah di bagian pusat atau stupa yang menggambarkan kebangkitan dari dunia. Pada bagian ini tidak ada ornamen maupun hiasan yang berarti menggambarkan kemurnian tertinggi. Serambi pada bagian ini terdiri dari stupa berbentuk lingkaran yang berlubang berupa lonceng berbalik, berisi patung Buddha yang mengarah ke bagian luar candi. Terdapat 72 stupa secara keseluruhan. Stupa terbesar yang berada di tengah tidak setinggi versi aslinya yang memiliki tinggi 42 meter di atas tanah dengan diameter 9,9 meter. Berbeda dengan stupa yang mengelilinginya, stupa pusat kosong, dan hal itu menimbulkan perdebatan bahwa sebenarnya terdapat isi, namun juga ada yang berpendapat bahwa stupa tersebut memang kosong adanya. Ketiga tingkat ini dibedakan berdasarkan relief-relief candi. Relief ini dibentangkan sepanjang 3 meter. Terdapat 1.460 figura yang diselingi bidang-bidang pemisah berjumlah sekitar 1.212 buah. Di atas deretan figura terdapat semacam pelipit yang membujur memanjang sejauh 1,5 km. Pelipit ini dihiasi dan membentuk rangkaian bunga teratai. Di bagian atas terdapat hiasan simbar berbentuk segitiga berjumlah 1.476 buah. Pada tingkat Kamadhatu dan Rupadhatu terdapat 1.472 stupa dan 432 arca Buddha yang mengitari seluruh penjuru mata angin. Pada tingkat terakhir terdapat 72 buah stupa yang melingkari stupa induk di puncak. Dibutuhkan sekitar 2 juta potongan batu untuk membangun monumen ini. Candi Borobudur secara keseluruhan terdiri dari stupa. Stupa adalah salah satu bangunan tanda peringatan agama Buddha. Dalam bahasa Sanskerta, stupa berarti gundukan atau timbunan tanah.
teknik arsitektur yang ditampilkan Borobudur, serta ukurannya yang luar biasa menjadi bukti keagungan masa lalu dan telah membangkitkan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Bagaimana peran Angkor Wat bagi bangsa Kamboja, Borobudur telah menjadi simbol yang kuat bagi Indonesia sebagai saksi kejayaan leluhur kita di masa lalu. Berbagai event internasional sudah banyak diselenggarakan di kawasan Candi Borobudur, seperti Lomba Maraton Internasional, Tour de Borobudur, dan Borobudur International Arts and Performance. Hal ini menunjukkan bahwa Candi Borobudur yang dinobatkan sebagai salah satu World Heritage Site oleh UNESCO dan merupakan salah satu destinasi wisata prioritas di Indonesia memerlukan berbagai upaya untuk memperkenalkannya serta mengoptimalkan manfaatnya buat masyarakat di sekitar kawasan wisata ini. Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang menampilkan gambar Candi Borobudur. Candi ini juga telah ditampilkan dalam mata uang rupiah, perangko, dan dibahas dalam beberapa buku, berita, publikasi, dokumenter, serta materi promosi pariwisata Indonesia. Candi ini telah menjadi atraksi wisata terkemuka di Indonesia. Semoga keberadaan kawasan wisata ini juga dapat menggerakkan roda perekonomian lokal di kawasan ini. Sekilas gambaran tentang kawasan wisata Candi Borobudur yang telah kami kunjungi. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga berkenan dan menambah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.